Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nasihat Kehidupan, channel yang selalu setia menemani Anda dengan kisah-kisah dan cerita yang menarik, seperti kisah berikut ini yang berjudul Jaka Tingkir bagian yang pertama. Demak Bintoro, Kesultanan Islam pertama di Jawa yang berdiri pada tahun 1479 Masehi. Setelah berhasil satu persatu menumbangkan penguasa-penguasa keturunan Majapahit, kini mulai menancapkan kuku kekuasaannya di tanah Jawa. Sultan Syah Alam Akbar Jimbuningrat I atau Raden Patah menjadi penguasa tunggal pewaris dinasti Majapahit. Raden Patah memiliki beberapa orang putra-putri, dan yang terkenal diantaranya adalah Raden Yunus sebagai putra sulung, kelak terkenal dengan nama Adipati Yunus atau Dipati Unus, dan juga terkenal dengan gelar Pangeran Sabrang Lor atau pangeran yang pernah menyeberang ke utara. Putra kedua bernama Raden Suryawiyata, kelak dikenal dengan gelar Pangeran Sekar Sedolepen atau bunga yang gugur di tepi sungai. Dan yang ketiga, Pangeran Trenggono, kelak terkenal dengan gelar Sultan Trenggono. Dan yang keempat, seorang putri yang kelak dinikahkan dengan bangsawan Pasai yang tersohor, yaitu Fathahilah. Pada tahun 1511 Masehi, terdengar kabar di Jawa Kesultanan Malaka berhasil dijebol pertahanannya oleh kerajaan Portugis. Malaka di bawah pemerintahan Sultan Mahmud Syah pada tahun 1488 sampai 1511 Masehi tidak mampu membendung serangan armada laut Portugis yang datang dari India di bawah pimpinan Alfonso di Albuquerque. Malaka berhasil dihancurkan. Laksmana Handal Malaka hang tuah gugur. Malaka jatuh. Penyerangan ini dipicu oleh sikap kesultanan Islam yang diskriminatif dalam hubungan perdagangan dengan bangsa Eropa yang mayoritas beragama Nasrani. Faktor lain yang menyebabkan bangsa Eropa berlomba-lomba ingin menguasai wilayah kaya rempah-rempah adalah jatuhnya kota Konstantinopel, ibu kota kerajaan Romawi Timur, pada tahun 1453 ke tangan Kesultanan Turki Utsmani. Kerajaan Romawi Timur tunduk di bawah kekuasaan kaum Islam. Hal ini mengakibatkan tertutupnya perdagangan di Laut Tengah bagi bangsa Eropa. Kesultanan Turki mempersulit para pedagang Eropa beroperasi di wilayahnya, padahal bangsa Eropa memerlukan pasokan rempah-rempah. Hal ini pula lah yang memicu munculnya semangat ekstrim bangsa Eropa yang dikenal dengan semangat Reconquista, yaitu semangat membalas dendam kepada kekuasaan Islam dimanapun berada. Politik konfrontasi dikedepankan oleh bangsa Eropa terhadap kesultanan-kesultanan Islam di seluruh dunia, dan Malaka kini menjadi sasarannya. Jatuhnya Malaka adalah suatu keberhasilan luar biasa bagi Portugis, karena Malaka adalah pusat perdagangan Islam di Asia Tenggara kala itu. Kabar kejatuhan Malaka membuat kesultanan-kesultanan Islam di Nusantara geger. Raden Patah, penguasa Kesultanan Islam Jawa, Demak Bintoro, tak kalah perang. Malaka adalah jalur utama perdagangan Nusantara. Jika Malaka dikuasai Portugis, maka pedagang-pedagang Islam akan kesulitan melakukan kegiatan perekonomian. Maka atas fatwa Dewan Wali Songo, Sultan Syah Alam Akbar Jimbuningrat I, penguasa Demak Bintoro, mengutus putra sulungnya Raden Yunus memimpin armada laut Demak untuk menyerang Malaka. Pada tahun 1513,
2 tahun setelah kejatuhan Malaka di tangan Portugis, beribu-ribu armada Laut Demak berlayar menuju Malaka dengan persenjataan lengkap. Peperangan sekali lagi akan terjadi. Malaka sekali lagi akan dijadikan ajang pertumpahan darah yang dipicu oleh masalah politik, ekonomi, dan agama. Peperangan pun pecah. Portugis mati-matian membendung serangan besar-besaran dari Laskar Jawa. Portugis terpukul mundur. Laskar Jawa begitu dahsyatnya, beberapa wilayah Malaka berhasil diduduki Laskar Jawa. Namun sayang, penyerangan ini tidak disertai dukungan penuh dari pihak Malaka. Malaka diam-diam malah mempersulit gerak laju Laskar Jawa. Mereka takut jika Portugis dipukul mundur, maka sekali lagi Malaka akan jatuh ke tangan orang-orang Jawa seperti saat Majapahit berkuasa. Suatu alasan yang klasik dan ironis. Peperangan Demak dengan armada Portugis di Malaka pada tahun 1513 Masehi, dan pada akhirnya Portugis berhasil memukul mundur Laskar Demak Bintoro dari Malaka. Kekalahan telak bagi Demak. Sisa-sisa pasukan Laut Demak akhirnya bertolak kembali ke Jawa. Untuk mengenang peristiwa ini, maka Raden Yunus, pemimpin Laskar Demak yang menyerang Portugis di Malaka, mendapat gelar kehormatan Pangeran Seberang Lor atau pangeran yang pernah menyeberang ke utara. 5 tahun setelah penyerangan, yaitu pada tahun 1518 Masehi, Raden Patah wafat. Raden Yunus lantas terpilih menggantikan ramandanya dengan gelar Sultan Shah Alam Akbar Jimbuningrat II. Begitu Raden Yunus memegang tampuk pemerintahan Demak, politik garis keras Islam semakin ekstrim diterapkan. Hal ini terpicu oleh masuknya bangsa Eropa ke Nusantara. Namun, efek balik dari diterapkannya politik yang radikal ini membuat para bangsawan Majapahit yang masih berpegang pada keyakinan Siwa Buddha ikut terkena imbasnya. 3 tahun kemudian, tepat pada tahun 1521 Masehi, Raden Yunus terbunuh oleh sisa-sisa Laskar Majapahit yang merasa semakin tersudutkan. Atau dalam berbagai cerita tradisional dikisahkan keris Kiai Nogososro menggigit punggung Raden Yunus hingga wafat. Raden Yunus belum memiliki seorang putra. Hal ini mengakibatkan Dewan Wali Songo harus menunjuk adik Raden Yunus untuk memegang tampuk pemerintahan Demak, Pangeran Trenggono, Sultan Demak ketiga. Dewan Wali Songo terpecah menjadi 2 kubu menjelang pemilihan Sultan Demak pengganti Raden Yunus. Sebagian mengusulkan Raden Suryawiyata, putra kedua Raden Patah, sebagai pengganti, dan sebagian yang lain mengusulkan Pangeran Trenggono, putra ketiga Raden Patah, sebagai penggantinya. Kala itu Dewan Wali Songo dipimpin oleh Sunan Giri Dalem, putra Sunan Giri Kedaton yang telah wafat pada tahun 1506 Masehi. Praktis kedudukan Sultan Giri pun digantikan oleh Sunan Giri Dalem. Banyak para wali sepuh yang sudah wafat dan digantikan oleh para wali muda. Namun ada 2 orang wali yang masih hidup dan sangat-sangat disegani. Keduanya adalah Sunan Kalijogo dan Sunan Kudus. Sunan Kudus kini menjabat sebagai penasehat agung Kesultanan Demak. Jabatan sebagai senopati telah dilepaskannya, sedangkan Sunan Kalijogo tetap bermain di belakang layar. Beliau diam-diam menggembleng terah tarup, terutama Raden Getas Pandawa, putra Raden Bondan Kejawen. Selain itu, beliau juga tengah menunggu Mas Karebet, putra Ki Ageng Pengging yang kini tinggal di Tingkir, untuk beranjak dewasa. Dan Raden Getas Pandawa adalah guru dari Pangeran Trenggono. Praktis, Pangeran Trenggono adalah cucu murid Sunan Kalijogo.
dan oleh karena itulah Pangeran Trenggono lebih pro ke Islam abangan. Di lain pihak, Raden Suryawiyata berguru dan bahkan dianggap sebagai murid emas oleh Sunan Kudus. Oleh karena itu pula, Raden Suryawiyata lebih pro ke Islam putihan. Persaingan antara kubu putihan dan abangan ini kembali meruncing setelah beberapa waktu lalu di saat pemerintahan Raden Patah sempat mereda dan persaingan semakin memanas setelah Raden Yunus wafat karena terbunuh. Atas bantuan Sunan Kalijogo yang berhasil melobi pimpinan Dewan Wali Songo, Sunan Giri dalam suksesi pencalonan Pangeran Trenggono sebagai Sultan ketiga Demak berhasil gemilang. Pangeran Trenggono berhasil menduduki tahta Demak Bintoro, menggantikan Raden Yunus dan berhak menyandang gelar Sultan Shah Alam Akbar Jimpuningrat III. Kubu Islam abangan berhasil memenangkan pertarungan politik. Hal ini terjadi pada tahun 1521 Masehi. Raden Suryawiyata menolak mengakui adiknya sebagai seorang Sultan Demak. Segera setelah dikukuhkannya Pangeran Trenggono sebagai Sultan, Raden Suryawiyata yang berkedudukan di Kadipaten Jipang Panolan atau yang sekarang sekitar wilayah Blora, Jawa Tengah, segera mengadakan gerakan makar. Perlawanan bersenjata pun terjadi. Peperangan berkobar antara Demak dengan Jipang Panolan. Diam-diam Sunan Kudus berada di belakang gerakan ini. Jipang Panolan dan pesantren Kudus sebenarnya berhubungan erat. Bahkan beberapa santri Sunan Kudus diam-diam menyokong gerakan makar ini. Peperangan berlangsung alot. Jipang Panolan sulit ditaklukkan, namun pada akhirnya kemenangan berhasil diraih pihak Pangeran Prawata. Raden Suryawiyata berhasil dipukul mundur dan harus melarikan diri dari Jipang Panolan. Peperangan benar-benar berhenti manakala Raden Suryawiyata berhasil dibunuh di tempat persembunyiannya. Pangeran Prawata, putra sulung Pangeran Trenggono dan Pangeran Hadiri, menantu Pangeran Trenggono yang dinikahkan dengan Nimas Ratu Kalinyamat atau Pangeran Hadiri, berkuasa di daerah Kalinyamat dan bergelar Pangeran Kalinyamat atau Sunan Kalinyamat yang sekarang berada di daerah Jepara, Jawa Tengah, berhasil menemukan persembunyian Raden Suryawiyata dan berhasil pula membunuh putra kedua Raden Patah tersebut. Ada kisah menarik sehubungan dengan terbunuhnya Raden Suryawiyata. Manakala pasukan Jipang Panolan terpukul mundur, Raden Suryawiyata berhasil melarikan diri dari bersembunyi di suatu tempat. Konon Raden Suryawiyata terkenal sangat sakti mandraguna. Tidak satupun senjata yang mampu melukainya kecuali sebuah senjata pusaka yang dikenal dengan nama keris Kyai Brongot Setan Kober, dan keris ini hanya dimiliki oleh Sunan Kudus dan tersimpan di pesantren Kudus. Pangeran Trenggono tahu akan rahasia ini. Dia mengatur siasat jitu untuk menumpas habis laskar Jipang Panolan. Pada suatu saat, Sunan Kudus tanpa ada kepentingan yang jelas dipanggil menghadap ke Demak Bintoro sebagai seorang penasihat agung. Mau tidak mau, Sunan Kudus harus memenuhi panggilan Sultan Demak yang baru tersebut. Dengan diiringi beberapa santri pilihan dan dikawal pasukan Demak yang menjemputnya, Sunan Kudus berangkat dari pesantren Kudus menuju Demak Bintoro. Selang beberapa waktu keberangkatan Sunan Kudus, menjelang tengah hari, Pangeran Prawata dan Pangeran Hadiri yang masih muda-muda datang ke pesantren Kudus dengan dikawal beberapa prajurit Demak. Mereka berdua mohon izin menemui istri Sunan Kudus. Konon mereka mendapat pesan dari Sunan Kudus yang kini tengah berada di keraton Demak. Istri Sunan Kudus mempersilahkan mereka menghadap.
di hadapan istri Sunan Kudus. Pangeran Prawata mengatakan bahwa Sunan Kudus menyuruh mereka untuk mengambil keris Kyai Brongot Setan Kober. Sunan Kudus tengah memerlukannya sekarang. Karuan saja istri Sunan Kudus mempercayainya, dan tanpa menaruh rasa curiga sedikit pun, istri Sunan Kudus memberikan keris pusaka tersebut kepada Pangeran Prawata. Begitu keris Kyai Brongot Setan Kober sudah di tangan, Pangeran Prawata dan Pangeran Hadiri mohon pamit. Manakala Sunan Kudus pulang dari keraton, betapa terkejutnya dia setelah mengetahui bahwa Kyai Brongot Setan Kober berhasil dibawa lari oleh Pangeran Prawata dan Pangeran Hadiri. Sunan Kudus marah besar. Seketika itu juga Sunan Kudus mengirimkan kurir untuk menyampaikan kabar tersebut sekaligus mempertanyakan keberadaan Pangeran Prawata dan Pangeran Hadiri kepada Sultan Demak. Namun Sultan Demak memberikan jawaban melalui kurir pula bahwasanya dia tidak tahu menau akan urusan tersebut. Sunan Kudus dalam dilema. Dua orang pangeran yang telah menipu istrinya adalah putra dan putra menantu Sultan Demak. Sunan Kudus tidak berani terang-terangan dan ceroboh mengambil tindakan, walau dia telah sadar dia telah ditipu mentah-mentah dan Sultan Demak pasti berada di belakang semua kejadian ini. Secara diam-diam Sunan Kudus memerintahkan murid-murid pilihannya untuk melacak keberadaan Pangeran Prawata dan Pangeran Hadiri, dan di pihak Sultan Demak keberadaan kedua pangeran ini sengaja disembunyikan walaupun secara diam-diam pula. Pelacakan oleh murid-murid Sunan Kudus tidak membawa hasil. Keberadaan Pangeran Prawata dan Pangeran Hadiri bak raib ditelan bumi. Baru beberapa bulan kemudian terdengar kabar Raden Suryawiyata telah terbunuh di suatu tempat di pinggir sebuah sungai dengan keris Kyai Brongot Setan Kober masih menancap di belikatnya. Raden Suryawiyata lantas dikenal dengan gelar Pangeran Sekar Sedolepen atau Pangeran Bunga yang meninggal di sungai. Sunan Kudus benar-benar merasa kecolongan, tapi posisinya saat ini benar-benar terjepit. Semenjak Pangeran Trenggono menduduki tahta, dia tidak bisa berbuat apa-apa secara terang-terangan. Yang berhasil membunuh Raden Suryawiyata tak lain memang Pangeran Prawata setelah berhasil membawa lari Kyai Brongot Setan Kober. Pangeran Prawata diutus memimpin pasukan khusus yang melacak tempat persembunyian Raden Suryawiyata. Beberapa bulan kemudian tempat persembunyian Pangeran Demak itu diketemukan. Raden Suryawiyata hanya diikuti oleh beberapa pasukan Jipang yang tak seberapa, dan beberapa pasukan ini bisa dilumpuhkan dengan mudah oleh pasukan khusus Demak. Praktis Raden Suryawiyata kini benar-benar tanpa pengawal, dan kehadiran pasukan khusus Demak ini juga benar-benar tidak disadari oleh Raden Suryawiyata. Kala itu dia tengah melakukan sembahyang zuhur tepat di pinggiran sungai berbatu. Pangeran Prawata dan Pangeran Hadiri mengendap-endap mendekati Raden Suryawiyata yang tengah bersembahyang. Suara derasnya aliran sungai benar-benar membantu menyamarkan gerakan kedua pangeran sehingga tidak didengar oleh Raden Suryawiyata. Dan begitu sudah sedemikian dekat, Pangeran Prawata menghunus keris Kyai Brongot Setan Kober dan segera menikam belikat Raden Suryawiyata dari belakang. Tepat waktu itu Raden Suryawiyata tengah dalam posisi duduk. Raden Suryawiyata menjerit kesakitan, tubuhnya roboh ke samping, darah menyemburat dari belikatnya dan sebuah keris tertancap di sana. Mata Raden Suryawiyata nyalang mencari siapa yang telah berani menikamnya, dan mata Raden Suryawiyata tertambat pada Pangeran Prawata
dan Pangeran Hadiri. Dengan menggeram marah, Raden Suryawiyata berkata, "Prawata, opo sira bidok ana wong sembahyang sinuduk wangkingan," yang artinya, "Prawata, apa kamu buta? Ada orang sembahyang ditusuk senjata." Namun sesaat kemudian Raden Suryawiyata tersungkur dan menghembuskan nafas terakhirnya dengan darah menggenangi batu tempat dia bersembahyang. Dan bersamaan dengan itu, anehnya, mendadak pandangan mata Pangeran Prawata menjadi kabur, dan lama-lama dunia berubah menjadi gelap gulita. Pangeran Prawata benar-benar menjadi buta mendadak. Pangeran Prawata panik. Dengan dibantu Pangeran Hadiri, Pangeran Prawata dituntun kembali ke tempat pasukan Demak berada dan segera memerintahkan secepatnya meninggalkan tempat tersebut. Pangeran Prawata dan Pangeran Hadiri lupa bahwasanya Kiai Brongot Setan Kober masih menancap di belikat mayat Raden Suryawiyata. Karena kepanikan akibat kebutaan yang mendadak, kedua pangeran ini telah berbuat ceroboh. Ada beberapa pasukan Jipang Panolan yang ternyata masih hidup dan bersembunyi. Mereka melihat langsung kejadian tersebut. Secepatnya mereka membagi tugas, sebagian menuju pesantren Kudus untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Sunan Kudus, dan sebagian merawat jenazah Raden Suryawiyata. Beberapa hari kemudian, Sunan Kudus diiringi beberapa santrinya datang ke tempat tersebut. Didapatinya Raden Suryawiyata telah dikebumikan di sana. Keris Kiai Brongot Setan Kober diserahkan kepada Sunan Kudus oleh salah seorang pasukan Jipang yang menjadi saksi kejadian itu. Diam-diam Sunan Kudus menyimpan dendam tersendiri. Raden Suryawiyata meninggalkan seorang anak laki-laki yang masih kecil di Kabupaten Jipang Panolan. Anak laki-laki putra satu-satunya Raden Suryawiyata ini diambil sebagai anak angkat oleh Sunan Kudus. Kelak anak ini dikenal dengan nama Arya Penangsang. Terima kasih sudah menyimak kisah yang kami sajikan. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kita semua, dan nantikan kelanjutan dari kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.